Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas. Saya kelas 10 farmasi dari SMA Kesehatan Sadewa Kampus Bersari. Dan nomor absen 8. Saya mau melaksanakan tugas yang PKN itu disuruh menyebutkan pasal-pasal dan ayat-ayat yang sudah ditentukan dari UUD 1945. Oke. Dimulai dari yang pertama ya, bab kedua tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Ini pasal 2. Ayat yang pertama, Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat yang kedua, Majelis Pemusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dan ayat yang ketiga, segala putusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Dan kita lanjut ke yang ketiga, pasal ketiga. Ayat yang pertama, Majelis Pemusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dan ayat yang kedua, Majelis Pemusyawaratan Rakyat melantik presiden atau wakil presiden. Ayat yang ketiga, Majelis Pemusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kita lanjut ke bab ketiga, bab yang ditentukan yang kedua ya, tentang kekuasaan pemerintahan negara. Kita mulai dari pasal 4 ayat 1. Itu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua adalah pasal 6A. Ayat yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ya, rakyat. Sekarang kita ke pasal yang ketujuh. Nah, ini cuma ada satu ayat. Ya. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ya, benar. Dan sekarang kita lanjut ke pasal 14. Ayatnya yang pertama, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, dan ayat yang kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, dan kita sekarang ke bab kelima. Kita bab keempat tuh dihapus ya. Bab kelima untuk pasal 17 ayat 1 sampai 4. Itu ayat pertama. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Maaf, ada suara sebentar. Seperti sudah cukup. Oke. Pasal ke-17, saya ulangi lagi. Ayatnya yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dan kedua, ayatnya yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, dan ini yang keempat ya, ayat yang keempat, maaf saya terlewat ngomongnya. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang ya. Sekarang kita lanjut ke bab ke-6 pasal 18. Ayatnya yang pertama ya, cukup panjang nih. Saya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya. Kita lanjut ke bab 7. Bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Ya Mas, tadi bab 6 tentang pemerintah daerah, bab 5 tentang Kementerian Negara, ya. Bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Yaitu kita mulai dari pasal 19 ayat 1 yang dimana misalnya ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Oke. Dan pasal 20
Ayatnya yang pertama sampai keempat, ya. Ayat yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat, maaf ada motor, ya. Ayat yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayatnya yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat yang ketiga, ada motor lagi. Ayat yang ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dilanjutkan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Ya, Presiden menegaskan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Ya, dan kita lanjut ke pasal 20A ayat 1 sampai yang kedua, ya. Ayat yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ayat yang kedua, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ya, kita lanjut ke bab 7A. Ayat 22, pasal 22C. Ayatnya yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dulu, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Dan ayat yang kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan untuk mengingatkan lagi, sebelumnya saya belum ngomongin ya kayaknya, bab 7A ini tentang Dewan Perwakilan Daerah, ya. Ini bab 7A. Dan sekarang kita lanjut ke bab 8B. Bab 8A maksud saya. Maaf, nggak ada bab 8B. Bab 8A tentang ini Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Dari ini pasal 22C ayatnya yang 1 dan kedua. 22E. Maaf, ringkasan saya. Sini. Ayat yang pertama, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Ya. Dan ayat yang kedua, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Oke, baik, kita lanjut ke pasal 23. Pasal 23G. Baik, pasal 23G ayatnya yang pertama. Ya, cuma satu ayat yang disuruh. Badan Pemeriksaan Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Oke. Dan kita ke babnya yang terakhir ini, bab 9 untuk pasal 24. Ini kekuasaan kehakiman, tentang kekuasaan kehakiman. Ya. Di sini disebutkan pasal 24 ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ya, kita lanjut lagi pasal 24B. Ayat yang pertama, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang yang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ya. Dan sekarang kita lanjut ke pasal 24C ayat yang pertama. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ya, kita lanjut ke pasal 24C ayatnya yang ketiga ya. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Ya, sekian sampai situ karena yang disuruh cuma sampai pasal 24C ayat 3. Ya, jadi itu yang saya bisa sebutkan ya. Kiranya kalau ada kekurangan saya minta maaf ya. Karena saya baru belajar. Oke. Hans Andreas out. Terima kasih.